Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nilam Kamila dengan NIM 221084 3 jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Yang terhormat, Ibu Nila Wahyuni SAP MAP, selaku pembimbing pertama. Yang terhormat, Bapak Dr. Hendri Koswara SIP MSOC SC, selaku pembimbing kedua. Izinkanlah saya untuk mempresentasikan skripsi berjudul Manajemen Kinerja Puskesmas Lubuk Begaluh dalam upaya meraih predikat juara 1 Puskesmas Berprestasi tingkat Kota Padang tahun 2024 yang dilatar belakangi oleh Puskesmas Lubuk Galung merupakan salah satu puskesmas yang dianggap memiliki pelayanan tidak baik oleh masyarakat, seperti pegawai bermalasan dan memilih mengobrol dibandingkan melayani masyarakat. Perawat dan bidan dianggap kasar dalam melayani. Fenomena tersebut didukung oleh pendapat tokoh masyarakat Febrinal yang menjelaskan bahwasannya pada periode tahun 2022 dan sebelum tahun 2022, pegawai pada puskesmas dianggap tidak bisa memilah permasalahan pribadi dengan pekerjaan, sehingga pelayanan yang diberikan tidak baik. Kekurangan dari pelayanan tersebut disadari oleh Sylvia Dewi Anwar selaku Kepala Puskesmas Lubuk Begaluh yang pernah menjabat hingga tahun 2022 bulan September, sehingga beliau melakukan evaluasi. Setelah pergantian Kepala Puskesmas pada bulan Oktober, Sari Ramadhani, pembenahan yang dilakukan pada Puskesmas Lubuk Begaluh dengan memisahkan ruang tunggu yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas dengan tujuan masyarakat menjadi nyaman. Pembenahan juga dilakukan pada sumber daya manusia dan sistem manajemen. Pembenahan yang dilakukan oleh Puskesmas Lubuk Begaluh berhasil meraih akreditasi tertinggi, yakni paripurna pada tahun 2023. Setelah mendapatkan akreditasi paripurna tahun 2023, Puskesmas Lubuk Begaluh mengikuti Puskesmas Berprestasi pada tahun 2024. Untuk berpartisipasi dalam Puskesmas Berprestasi tingkat Kota Padang tahun 2024, Puskesmas harus mematuhi seleksi administrasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang sebagai verifikasi awal. Puskesmas yang dipilih adalah puskesmas yang melengkapi dokumen-dokumen yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang. Kemudian puskesmas akan di-ranking 10 dari 24 puskesmas akan dipilih dari seleksi administrasi. Puskesmas Lubuk Begaluh berhasil lolos seleksi administrasi dan berada pada urutan pertama di antara 24 puskesmas di Kota Padang. Setelah seleksi administrasi, maka akan dilanjutkan dengan ujian presentasi yang diikuti oleh 10 puskesmas terpilih yang di dalam presentasi tersebut menjelaskan bagaimana proses memenuhi penilaian kinerja puskesmas 2022 dan 2003 serta inovasi. Pada penilaian proses kinerja 2 tahun puskesmas, apabila mengalami peningkatan akan dianggap proses kinerja baik. Jika mengalami stagnan atau penurunan, maka proses kinerja dianggap tidak baik. Maka selanjutnya, tim penilai memilih 5 puskesmas untuk menentukan puskesmas berprestasi. Survei dilakukan untuk mencari tahu kebenaran di balik presentasi hasil dari kepala puskesmas, seperti kebenaran dari tindakan puskesmas, perbaikan yang dilakukan puskesmas, serta pelayanan puskesmas. Hasil survei juri dari 5 puskesmas akan ditetapkan 3 puskesmas berprestasi. Puskesmas Lubuk Begaluh berhasil meraih juara 1 puskesmas berprestasi tingkat Kota Padang tahun 2024. Dari perolehan juara tersebut, Puskesmas Lubuk Begaluh mendapatkan nilai 90 dan untuk pertama kalinya, Puskesmas Lubuk Begaluh berhasil meraih puskesmas berprestasi tingkat Kota Padang. Pada proses pelaksanaan untuk mencapai PKP Puskesmas Lubuk Begaluh, kegiatan yang penting dilakukan adalah menjaga koordinasi dengan lintas sektor. Pada saat melakukan proses kinerja, Puskesmas Lubuk Begaluh menghadapi sebuah kendala yang tidak terpenuhnya standar pelayanan minimal SPM, screening penyakit tidak menular pada usia produktif. Pada tahun 2022, SPM tercapai yakni 97,9%. Pada tahun 2023 mencapai 94,47%. Walaupun pada tahun 2023 sasaran yang dicapai lebih dan total pencapaian lebih tinggi dibandingkan tahun 2022, tapi tetap tidak memenuhi SPM 100%. Untuk itu, peneliti menemukan gap dalam penelitian peneliti, yakni terdapat gap dalam memahami proses kinerja yang dijalankan puskesmas, seperti bagaimana upaya dan tahapan yang ditempuh oleh Puskesmas Lubuk Begaluh belum teruraikan secara mendalam. Oleh sebab itu, perlu dianalisis menggunakan manajemen kinerja karena belum teruraikan secara mendalam. Oleh sebab itu, perlu dianalisis menggunakan manajemen kinerja karena penilaian puskesmas berprestasi dilakukan berdasarkan proses dan kinerja institusi, bukan hasil. Urgensi dari penelitian peneliti yakni kinerja sektor publik tidak hanya diukur dari hasil tetapi proses. Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah peneliti adalah bagaimana manajemen kinerja Puskesmas Lubuk Begaluh dalam upaya meraih juara 1 Puskesmas berprestasi tingkat Kota Padang tahun 2024. Merujuk pada rumusan masalah, maka tujuan peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen kinerja Puskesmas Lubuk Begaluh dalam upaya meraih predikat juara 1 Puskesmas berprestasi tingkat Kota Padang tahun 2024. Manfaat teoritis
yakni memberikan kontribusi bagi keilmuan administrasi publik karena mengkaji manajemen kinerja di sektor publik. Temuan pada penelitian peneliti diharapkan mampu memberikan pemahaman bagaimana manajemen kinerja di puskesmas. Manfaat praktis bagi puskesmas dapat menjadi pedoman di masa depan untuk menjalankan manajemen kinerja. Kedua, tinjauan pustaka. Teori yang peneliti gunakan adalah teori manajemen kinerja Mahmudi. Bab 2 tinjauan pustaka, skema pemikiran peneliti dapat dilihat pada PowerPoint. Adapun definisi operasional peneliti, bab 3 metode penelitian. Pendekatan penelitian dan desain peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling. Unit analisis peneliti adalah organisasi yakni Puskesmas Lubuk Begalung. Analisis data menggunakan analisis data Miles dan Huberman. Untuk keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Bab 4 deskripsi lokasi penelitian. Puskesmas Lubuk Begalung terletak pada Kelurahan Paralawe, Pulau Aia, Kecamatan Lubuk Begalung. Puskesmas Lubuk Begalung memiliki wilayah kerja yang terdiri dari 10 kelurahan dari 15 kelurahan di Kecamatan Lubuk Begalung. Adapun struktur Puskesmas Lubuk Begalung tahun 2026, bab 5 hasil dan pembahasan. Indikator kinerja. Sebagaimana hasil wawancara peneliti didapatkan, penetapan indikator kinerja pada Puskesmas Lubuk Begalung bersifat top-down karena ditetapkan oleh Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Padang. Fenomena tersebut tidak selaras dengan Mahmudi yang menyebutkan bahwa perencanaan kinerja bersifat bottom-up. Indikator kinerja pada Puskesmas Lubuk Begalung dijadikan sebagai alat ukur proses dan bukan hasil. Hal tersebut karena penjalanan indikator kinerja disesuaikan dengan SOP, serta pada setiap indikator kinerja dijalankan sesuai dengan RPK yang menetapkan jadwal sasaran beserta tagih sasaran, tujuan bagian yang telah disetujui oleh Dinas Kesehatan Kota Padang, serta indikator kinerja akan dibahas pada lokal karya mini bulan rutin dan lokal karya mini tribulan rutin. Hasil tersebut dijadikan sebagai alat pemantauan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang. Target kinerja. Bahwasanya pada tahun 2022 dan 2023, target kinerja pada Puskesmas Lubuk Begalung digunakan sebagai jumlah angka sebagai penentuan keberhasilan pencapaian. Untuk memenuhi target kinerja, harus memenuhi target sasaran. Target sasaran adalah suatu jumlah satuan yang harus dicapai. Target sasaran memiliki hubungan dengan target kinerja. Sebab, jika tidak terpenuhi target sasaran, maka target kinerja Puskesmas tidak terpenuhi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Mahmudi. Kriteria kinerja pada Puskesmas Lubuk Begalung tahun 2022 dan tahun 2003 digunakan untuk menilai hasil kinerja Puskesmas dan untuk menentukan seberapa baik Puskesmas dalam menjalankan tugasnya dengan adanya rank dan kategori dari hasil pencapaian kinerja yang diberikan pada akhir tahun. Fenomena tersebut selaras dengan pendapat Mahmudi. Variabel pelaksanaan indikator pengorganisasian. Pada tahun 2022, pengorganisasian pada Puskesmas Lubuk Begalung dilakukan berdasarkan jabatan fungsional pegawai. Hal tersebut tidak selaras dengan Mahmudi dan Permenkes nomor 44 tahun 2016 tentang manajemen Puskesmas. Namun, pada tahun 2023, Puskesmas Lubuk Begalung melakukan pengorganisasi melihat kemampuan dan bakat pegawai. Dengan demikian, selaras dengan pendapat Mahmudi dan Permenkes nomor 44 tahun 2016. Indikator pendelegasian. Pendelegasian pada Puskesmas Lubuk Begalung tahun 2022 dan tahun 2023 dilakukannya pemberian wewenang yang diberikan oleh Kepala Puskesmas Lubuk Begalung dengan memutus tanggung jawab. Penanggung jawab memiliki tugas memantau jalannya pelayanan sesuai tanggung jawab, memberikan laporan, dan menyampaikan informasi, serta memiliki sejumlah wewenang untuk menunjuk perwakilan, melakukan evaluasi timbal balik untuk mengidentifikasi masalah secara dini dengan tujuan tercapainya target kinerja dengan kualitas pelayanan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut selaras dengan pendapat Mahmudi. Indikator pengarahan. Pada tahun 2022, Puskesmas memberikan petunjuk dan arahan tugas pokok dan fungsi pegawai pada pembagian tugas. Berbeda dengan tahun 2003, pemberian petunjuk mengenai aktivitas hanya dilakukan saat kegiatan di luar pelayanan rutin Puskesmas dan urgensi. Hal tersebut selaras dengan pendapat Mahmudi 2015 dan Permenkes nomor 44 tentang Puskesmas. Indikator pengkoordinasian. Koordinasi yang dilakukan oleh Puskesmas Lubuk Begalung pada tahun 2002 dan 2003 dilakukan melalui penanggung jawab, kepala tasas usaha, kepala Puskesmas, dan juga bersama lintas sektor. Indikator pengendalian. Puskesmas Lubuk Begalung melakukan pengendalian hasil pelayanan kinerja pada Puskesmas melalui audit internal, lokal karya mini, pralokmin, dan juga lokal karya mini tribulanan rutin yang dilakukan bersama lintas sektor. Selanjutnya, indikator umpan balik. Umpan balik diberikan oleh Kepala Puskesmas Lubuk Begalung tahun 2022 dan 2003 diberikan melalui lokal karya mini bulanan rutin dengan memberikan arahan serta solusi dan mengecek kembali capaian bulan lalu. Hal tersebut selaras dengan pendapat Mahmudi dan selaras dengan Permenkes nomor 44 tahun 2016. Variabel penilaian indikator clarity. Tingkat keberhasilan pegawai diukur melalui pemenuhan target kinerja pegawai dalam 1 bulan. Pada indikator konsistensi dinilai pada tahun 2022 menggunakan questionnaire, sedangkan pada tahun 2023 menggunakan Employee of the Year. Timing. Pada tahun 2022 dan tahun 2023, penilaian PKP dilakukan dengan mengukur jumlah capaian dan indikator kinerja, target sasaran seluruh bidang pelayanan, yakni UKM, UKP, manajemen Puskesmas yang pengukurannya disesuaikan dengan
yang telah ditetapkan. Hasil dari penilaian akan diusulkan kepada bidang pelayanan kesehatan untuk diverifikasi. Kemudian, hasil verifikasi akan diberikan kepada Puskesmas Begalung. Hal tersebut selaras dengan Permenkes nomor 44 tahun 2016 dan juga selaras dengan pendapat Mahmudi. Variabel review kinerja. Pada variabel review kinerja, Puskesmas Begalung tahun 2022 dan pada tahun 2023 melakukan review hasil kinerja selama 1 tahun. Pada tahun 2022, hasil PKP Puskesmas Begalung berjumlah 89,16% pada cakupan pelayanan kesehatan dan cakupan pelayanan manajemen puskesmas 9,4 pada kategori cukup dengan hasil IKM 86,75%. Sedangkan pada tahun 2023, hasil penilaian kinerja puskesmas cakupan pelayanan kesehatan 92,40 dan pada cakupan pelayanan manajemen puskesmas bernilai 10 kategori baik. Hasil IKM naik menjadi 90,8%. Hal tersebut menandakan Puskesmas Begalung mengalami peningkatan hasil PKP dan IKM. Variabel pembaharuan kinerja atau perbaikan kinerja. Pada tahun 2024, Puskesmas mengalami ketidakpemenuhan screening penyakit tidak menular pada usia produktif dan tetap menjadikan permasalahan tersebut sebagai masalah prioritas. Langkah yang diambil oleh Puskesmas sama dengan tahun 2022 dan tahun 2023, yakni penggunaan inovasi berkode screening penyakit tidak menular dan mewajibkan masyarakat berobat dan rujukan untuk dilakukan screening terkecuali pasien gawat darurat. Hasil screening akan diberikan melalui hasil print dan WhatsApp. Manfaat yang diberikan kepada masyarakat adalah deteksi dini penyakit dan solusi dari penyakit tersebut. Hasil perbaikan yang dilakukan Puskesmas Begalung tercapainya SPM screening penyakit tidak menular pada usia produktif 100% dengan hasil PKP cakupan pelayanan kesehatan naik menjadi 94,61% dan cakupan manajemen puskesmas naik menjadi cakupan manajemen puskesmas bernilai 10 dengan kategori baik. Hasil IKM naik menjadi 98,2%. Dari proses kinerja Puskesmas Begalung dapat mengantarkan Puskesmas pada peraihan juara 1 Puskesmas berprestasi tingkat Kota Padang tahun 2024. Bab 6 penutup. Kesimpulan peneliti peroleh dari judul manajemen kinerja Puskesmas Begalung dalam upaya meraih predikat juara 1 Puskesmas berprestasi tingkat Kota Padang tahun 2024 dengan penilaian berdasarkan proses kinerja Puskesmas tahun 2022 dan 2003 yang dianalisis menggunakan kerangka teori manajemen kinerja Mahmudi dengan tahapan manajemen yang dimulai dari perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, penilaian kinerja, review kinerja, serta pembaruan perbaikan kinerja. Pada tahapan tersebut, terdapat upaya Puskesmas Begalung untuk mengatasi beberapa persoalan seperti pembenahan gedung, pembenahan sistem manajemen, dan mengikuti alur Pendoce Action dan melakukan penilaian Employee of the Year. Adapun rekomendasi dari temuan peneliti, penetapan indikator kinerja, target kinerja, dan target sasaran diharapkan dilakukan bersifat bottom up. Puskesmas Begalung mesti memperhatikan detail pada kriteria kinerja, yakni terkait nilai rank penilaian kinerja yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang manajemen Puskesmas. Pada pemilihan Employee of the Year diharapkan kepada pegawai Puskesmas Begalung melayani masyarakat tidak disebabkan untuk mendapatkan hadiah dari pemilihan tersebut. Mekanisme Employee of the Year digunakan untuk menilai pelayanan sesuai moto yang dinilai tidak objektif karena pelayanan berdasarkan pengetahuan masyarakat terhadap pegawai tertentu, tidak menyeluruh karena tidak semua masyarakat berinteraksi dengan pegawai. Penggunaan pada formulir sama oleh pegawai untuk memilih sesama pegawai dinilai tidak objektif, karena tidak semua pegawai saling berinteraksi secara langsung dan memiliki beban kerja berbeda, dan mekanisme permintaan kritik dan saran pada Employee of the Year untuk masyarakat dan pegawai dinilai tidak objektif karena tumpang tindih substansi evaluasi. Sekian dari presentasi skripsi saya ucapkan terima kasih.